Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali pagi hari ini saya Septulandari kembali bisa menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, dan kita akan membahas bagaimana implementasi dari pemerintah Kabupaten Kendal dalam mendukung program atau kebijakan ekonomi biru yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah Kabupaten Kendal ini mendukung kebijakan ekonomi biru, salah satu misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebagai bagian untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, di mana ekonomi biru ini diwujudkan dengan mengurangi tekanan dan juga aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, yakni dengan cara penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan juga darat yang berkelanjutan. Nah, bagaimana program implementasi pemerintah Kabupaten Kendal dalam mendukung kebijakan ekonomi biru ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini. Kita akan sapa yang pertama ada Bapak Dr. Hewan Hudi Sambodo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Selamat pagi Pak Hudi. Halo, selamat pagi. Oke, sehat Pak Hudi? Alhamdulillah sehat. Oke, semangat ya Pak ya. Harus selalu semangat. Oke. Terima kasih Pak Hudi sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Dan kemudian juga narasumber saya yang kedua ada Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, Bapak Mutrofin SP. Selamat pagi juga Pak Rofin. Selamat pagi Mbak Septi. Oke, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Selamat pagi pemirsa semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rofin. Dan narasumber yang terakhir ini Kepala UPTD TPI Kabupaten Kendal ada Bapak Safrudin Mansur. Selamat pagi Pak Selamat Safrudin. Oke, sehat juga ya Pak Safrudin Sehat. ya. Oke, luar biasa. Ini bapak-bapak hari ini narasumber saya semangat semuanya. Jadi kita ngobrolnya juga jadi makin semangat juga. Seru ya Pak. Oke, Pak Udi, ini ngomongin tentang ekonomi biru. Nah, di Kabupaten Kendal sendiri ini kan memang jelas ya mendukung gitu ya. Jadi linear dengan apa yang jadi kebijakan pemerintah pusat. Seperti apa gitu implementasinya atau program yang kemudian dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ini? Jadi terima kasih. Kendal ini merupakan daerah di Pantura, di pantai utara dengan panjang pantai ini 42,3 kilometer. Sehingga di sepanjang Pantura ini di Kendal semuanya adalah mempunyai potensi tambak, pesisir, kemudian mangrove, dan juga di sana ada beberapa tempat pelelangan ikan. Untuk Kendal saat ini ada 5 tempat pelelangan ikan, kemudian di 2025 nanti tambah 1 sehingga ada 6 tempat pelelangan ikan atau TPI. Kemudian di tambak-tambak di Kendal, ini secara potensi memang saat ini perlu dikembangkan, sehingga nanti tambak yang ada di wilayah Pantura Kendal ini seyogianya bisa dikelola dengan baik, berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tidak merusak ekosistem yang ada di sekitar pesisir. Kemudian juga saat ini memang banyak terjadi tambak-tambak ataupun sawah-sawah yang idle, sawah-sawah yang tidak lagi bisa ditanami padi, tetapi secara aturan itu memang kawasan hijau yang harus digunakan untuk persawahan. Jadi perikanan ini merupakan salah satu pendukung ketahanan pangan. Ada yang mengusahakan untuk karbohidrat, padi, pertanian, kemudian lemak, ini dari peternakan, kemudian protein. Kalau perikanan tentunya adalah yang berperan untuk ketahanan di bidang pangan dari segi proteinnya. Karena ikannya, karena kalau kita makan itu pasti yang paling atas itu kan lauk ya, nah itu perikanan. Gambaran perikanan dari paling atas. Kemudian dari perikanan sendiri boleh dikatakan saat ini merupakan ketahanan pangan yang tidak pernah surut, dalam arti kita ini produksinya itu selalu bisa diekspor. Jadi produksi ikan gitu justru surplus ya? Surplus ya, bisa diekspor. Produk-produk yang lain mungkin Mbak Septi juga pernah dengar, mungkin
dari pertanian ini banyak juga yang impor gitu nggih, bahkan kedelai dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu dikembangkan terus sebagai bentuk ketahanan pangan yang insya Allah nanti perikanan di 2025 ini akan semakin maju karena program dari Pak Presiden terpilih nanti adalah makan bergizi, gitu. Bukan makan gratis ya. Makan siang Ya, bergizi. makan bergizi. Ya. Jadi apa gunanya makan gratis kalau tidak bergizi, sehingga juga menjadi yang bergizi. Lah ikan ini mengandung alfa omega 3 dan sumber kandungan yang ada dalam ikan ini sangat lengkap sekali. Mungkin Mbak Septi bisa melihat negara-negara maju, gitu. Ini adalah negara-negara yang ikan menjadi konsumsi pokok karena ikan ini mencerdaskan. Betul. Gitu Mbak Septi. Baik. Oke, ini kan berarti memang dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan gitu ya, sesuai dengan apa yang jadi misinya dari pemerintah pusat gitu. Nah, tadi kan disampaikan bahwa ekonomi biru itu kan memang untuk bahwa sistem ekonomi yang berkelanjutan gitu ya Pak ya. Sustainable gitu. Nah, di Kabupaten Kendal sendiri dalam apa skop untuk ketahanan pangan di bidang khususnya di kelautan dan perikanan ini sustainable-nya seperti apa yang dicanangkan? Jadi yang pertama untuk perikanan ini ada dua, perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap kita mewajibkan nih nelayan ini alat tangkapnya yang ramah lingkungan, kemudian alat tempat untuk mencari kawasan ini juga tidak sembarangan. Jadi tidak asal di sana ada terumbu karang, di sana ada ekosistem. Ini digunakan untuk mencari ikan yang pakai alat yang tidak ramah lingkungan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian pakai obat-obatan terlarang yang digunakan untuk mencari atau menangkap ikan juga tidak dibolehkan. Kemudian untuk yang tambak, ini kita juga melarang penggunaan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk ditambak. Sehingga tambak ini kita harapkan, kita juga pernah mencanangkan, kan ada pupuk, ya, pupuk dari pabrik. Nah, kita mengharapkan untuk budidaya bandeng itu menggunakan pupuk yang ramah lingkungan, bisa dari kotoran ternak, kemudian juga bisa dari sumber-sumber yang berasal dari tumbuhan atau tanaman dijadikan pupuk. Jadi sebenarnya itu sudah apa namanya salah ada satu bentuk, salah bentuk ada aturannya yang memang itu sudah disosialisasikan juga tentunya gitu ya ke para apa pelaku apa petani tambak dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tadi kan yang pertama adalah untuk larang apa penangkapan ikan dengan cara yang ramah lingkungan gitu ya, tadi sudah dijelaskan. Yang kemudian yang berikutnya adalah budidaya tadi ya, ikan dengan budidaya. Nah, ini mungkin kalau dari Pak Rovin sendiri ini kan Kabid Budidaya Ikan ya. Ini seperti apa sih yang kemudian dilakukan di Kabupaten Kendal gitu untuk menjaga keberlanjutan itu tadi? Jadi apa namanya untuk Kabupaten Kendal ini kan budidaya tambak itu ada apa namanya komoditas udang, kemudian ada yang bandeng, sebagian budidaya komoditas nila. Kemudian untuk keberlanjutan budidaya ini, jadi yang semula selama ini banyak pembudidaya khususnya udang ya, udang karena menjadi primadona saat ini kan. Udang itu harganya mulai menarik kan, sehingga ini menjadi primadona, sehingga banyak sekali kegiatan budidaya udang yang selama ini apa namanya mungkin terlena, sehingga apa namanya aspek-aspek pengelolaan lingkungan ini kurang diperhatikan, sehingga apa namanya budidaya yang mestinya, jadi mereka itu kan dalam proses budidaya harusnya ada yang namanya saluran inlet, saluran masuk ya. Kemudian apa namanya air itu tidak langsung digunakan untuk kegiatan budidaya, harus ditampung dalam namanya bak tandon ya. Kemudian setelah diproses di bak tandon ini baru digunakan untuk proses kegiatan budidaya. Kemudian setelah proses budidaya air ini diolah dulu ya melalui IPAL ya. IPAL baru dibuang di perairan lah. Ini mungkin masih banyak kita jumpai ya. Jadi air budidaya ini, sisa budidaya ini tidak
diolah dulu dalam ipal tapi langsung dibuang ke perairan. Lah inilah yang menjadikan nanti masalah keberlanjutannya itu menjadi ya. Tapi di Kabupaten Kendal sendiri sekarang kondisinya seperti apa Pak? Maksudnya kayak tambak, pertambakan dan lain sebagainya itu masih dengan seperti yang tadi disampaikan gitu para pembudidaya ini? Iya, khususnya untuk pembudidaya yang tradisional ya. Tradisional memang konsep budidaya yang ramah lingkungan ini tidak banyak yang tidak diterapkan ya, karena mereka petani pembudidaya kecil ya. Paling ya kepemilikan lahannya hanya per petani itu 2 sampai 3 hektar, sehingga mereka kalau harus menyesuaikan tata kelola tambaknya harus pakai bak tandon, bak ipal lah, itu akan mengurangi lokasi budidayanya lahannya. Atau biaya juga. Iya. Tapi kalau untuk usaha budidaya udang yang investor ya, untuk skala industri ini memang sudah banyak yang menerapkan kaedah-kaedah ramah lingkungan. Iya. Cuman sekarang kondisi udang yang harganya tidak menentu ini banyak kita jumpai budidaya udang ini yang sementara ini off dulu, Bu. Jadi off, tidak beroperasional, banyak tambak-tambak adil tadi yang disampaikan Bapak Kepala Dinas kan, sehingga ini mungkin yang menjadi pemikiran dari KKP pemerintah pusat, bagaimana tambak-tambak yang tidak operasional ini, yang adil ini bisa dimanfaatkan untuk budidaya melalui program revitalisasi tambak Pantura ini. Oke, jadi itu kemudian tambak-tambak yang yang idle ya. Idle tuh istilahnya mangkrak yang seharusnya tadi untuk tanaman hijau gitu, lahan hijau itu atau seperti apa sih idle gitu yang mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa ini Pak kondisi. Jadi idle itu bisa dikarenakan seperti disampaikan Pak Mutropin itu tadinya digunakan tambak udang. Tadinya. Terus kemudian harga udang tidak bagus atau sering terkena penyakit sehingga tidak dibudidayakan lagi udang. Kan kehabisan modal sehingga pemiliknya itu sementara mendiamkan. Artinya mangkrak atau idle. Lah, mangkrak atau idle yang ada beberapa sebab, sehingga kemarin kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyambut baik program dari Presiden terpilih untuk hutang UMKM, nelayan dan petani yang waktu itu dikarenakan adanya COVID ini kan menjadi tidak bisa dibayar. Karena tidak bisa dibayar, ini otomatis kan untuk pinjam lagi juga tidak bisa. Karena kan mesti terkena semacam blacklist dari pihak bank. Nah, dengan dihapuskannya hutang, nanti diharapkan juga dari pemilik tambak ini bisa dapat pinjaman, terus kemudian pinjaman ini digunakan untuk berusaha lagi. Tetapi menunggu ini lama, dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu di 2025 nanti untuk tambak-tambak yang idle ini mau disewa untuk dijadikan tambak nila salin, dan nanti untuk pemilik tambak bekerja dan digaji di tambak mereka sendiri, sehingga ini secara kesejahteraan tentunya Jepang akan meningkat gitu. Jadi lahan yang tadinya tidak yang mangkrak itu tetap bisa produktif gitu ya, tetapi yang pemilik tambaknya juga tidak harus mengeluarkan tidak harus mengeluarkan modal yang lebih besar gitu ya. Nah, ini juga nanti saya mau tanya ke Pak Safrudin juga. Ini kan di Kendal ini kan ada 5 TPI ya. Nah, ini di TPI ini sendiri seperti apa kemudian nanti sumbangsihnya atau seperti apa dukungannya gitu ya dalam kebijakan ini. Nanti kita akan lanjutkan, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Khusus.
Ya, pemirsa masih bersama kami dalam dialog khusus dan kami masih berbincang dengan Dinas Kelautan dan juga Perikanan Kabupaten Kendal. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tadi sudah sekilas gitu ya membahas tentang bagaimana di Kabupaten Kendal ini memang untuk peningkatan produksi ikan adalah dengan tangkap ikan dan juga budidaya. Tadi sudah dijelaskan sekilas mengenai budidaya ikan dan juga saat ini memang dalam proses revitalisasi tambak gitu ya sebagai bagian dukungan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tangkap ikan gitu ya. Nah, tangkap ikan ini pengelolaannya ada di hasilnya ini dikelola di TPI ya, di tempat pelelangan ikan gitu ya. Nah, ini Pak Safrudin ini yang Kepala UPTD yang membawahi 5 TPI ya Pak ya. Nah, ini gimana sih Pak kalau di Kendal sendiri hasil tangkap ikannya ini memang apakah sudah sesuai target gitu ya untuk Kabupaten Kendal atau untuk kemudian diekspor dan lain sebagainya? Terima kasih. Untuk UPTD TPI kami juga melakukan pendekatan secara intensif kepada nelayan dan pelaku usaha, terutama bakul ikan. Jadi kami menyediakan sarana prasarana atau tempat pelelangan ikan yang tentunya nanti untuk melakukan transaksi menjual ikan di TPI dengan mutu yang baik dan lelang secara terbuka. Juga mengikuti arahan beliau Bapak Kepala Dinas kami, dan tentunya harapan kami berdasarkan Perda PDRD nomor 14 tahun 2023 tentang retribusi dan Perbub tahun nomor 25 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan berkelanjutan. Kami makanya bekerja sama dengan stakeholder terkait, terutama mitra kami KUD Minajaya, HNSI, KNTI, dan Paguyuban Bakul. Kami memberikan kesadaran kepada nelayan dan pelaku usaha terutama bakul ikan. Harapan kami beliau sebagai evaluasi kami dan nantinya kita dapat memberikan sumbangsih atau PAD yang kami berikan kepada kabupaten kami. Memang pada saat ini kami di PAD kami atau perikanan tangkap itu kami sudah mencapai 149% dari target yang kami target sudah hasilnya dari target itu 149 saat ini. Makanya harapan kami dengan adanya itu pemerintah dapat memikirkan nelayan dan terutama warga pesisir, masyarakat pesisir lebih ke depannya akan sejahtera. Itu Bu. Oke. Jadi targetnya udah lebih dari ini belum akhir tahun ya Pak ya? Iya. Ini berarti kan hitungannya belum sampai ke akhir tahun nanti gitu ya, belum sampai Iya. Desember sudah melebihi target. Iya. Jadi Kendal ini nelayannya jumlahnya hampir 10.000. 10.000 nelayan khusus di Kendal saja. Kemudian ini jumlah kapal ini ya 3.000-an kapal. Akan tetapi di Kendal ini sebagian besar adalah kapal-kapal nelayan yang kecil. Oh, kapal kecil. Tradisional. Sehingga dalam menangkap ikan ini tidak bisa jauh sampai ke tengah laut. Sedangkan populasi ikan terbanyak ini adalah di tengah laut sampai di laut samudra sana. Nah, karena kecil kapalnya, kemudian modalnya juga kecil, one day fishing, satu hari pulang balik, sehingga kita juga kasihan karena sebagian besar di nelayan kita ini pulang tidak mendapatkan ikan-ikan yang mungkin secara nilai ini adalah ikan-ikan yang bernilai tinggi karena kemampuan daripada kapalnya dan SDM-nya. Kemudian sebelum berangkat pun kadang-kadang juga tidak punya modal. Jadi kadang-kadang kondisi nelayan kecil nelayan. memang ya. Ya, di ijon itu artinya ada bakul, kemudian memodali dulu untuk beli bahan BBM dan bahan makanan, sehingga nanti kadang-kadang ada yang tidak lelang di TP itu dikarenakan sudah ada keterikatan dengan bakul atau tengkulak. Lah, pemerintah harus hadir di sini sehingga jangan sampai nelayan yang sudah kerja keras, mati-matian bertaruh nyawa nggih. Dan banyak nelayan yang tidak diasuransi. Ini yang menikmati keuntungan adalah tengkulak-tengkulak atau bakul. Betul. Sehingga keberadaan TPI
Ini saya berharap kepada Pak Sapurdin agar nelayan ini nanti perlahan-lahan akan bisa masuk di TPI karena harganya tentunya lebih baik di TPI dibandingkan dengan di tengkulak. bakul, ya tengkulak. Gitu, Oke. Pak. Nggih. Ya, nah ini berarti kan sebenarnya juga sudah hadir lah ya pemerintah Kabupaten Kendal untuk setidaknya membantu nelayan-nelayan kecil tadi yang dengan kondisi yang seperti itu gitu. Nah, sejauh ini seperti apa kemudian bentuk kehadirannya untuk para nelayan ini, Pak? Mungkin kalau di TPI kami kan untuk mengharapkan tadi PAD bisa naik, nelayan bisa apa namanya Lebih sejahtera lah ya. Itu kami memang melakukan inovasi. Tentunya kami juga apa namanya berkat bimbingan ataupun arahan beliau, kami mengadakan yang namanya inovasi dengan menggunakan media basket. Itu kan semula kami melakukan lelang dengan lantai lelang terbuka seperti ini, tapi sekarang kita sudah menggunakan basket di mana lebih higienis dan mutu. Maksudnya keranjang khusus gitu ya? Ya, mutunya apa namanya lebih baik, lebih higienis dan nanti harga jualnya lebih tinggi. Itu maksud kami seperti itu. Dan kami juga melakukan terobosan yang namanya apa namanya secara elektronik atau digital. Itu kami sudah mencoba. Ini secara digitalnya ini apa? Sistem pelelangannya? Iya, lelang ETPI ataupun dalam program PARI dengan apa namanya kerjasama dengan perbankan BRI dan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan kami, itu kami coba sebagai pilot project yang di salah satu TPI Tawang kami juga sudah mencoba itu. Oke, dan hasilnya? Hasilnya belum maksimal tapi kami tetap mencoba, Bu. Oke, itu sudah berlangsung cukup lama, Pak? Iya, Ini program ini salah satu program yang tidak terdapat di daerah lain. Jadi yang program sebagai lelang ETPI. Dan ini di Kendal dan alhamdulillah sudah pernah berjalan. Kenapa saya katakan alhamdulillah sudah berjalan? Karena akhir-akhir ini memang permasalahannya banyak sekali ya, salah satunya ETPI kemarin yang jadi masalah waktu. Jadi bakul ini sengaja harusnya itu menawar, dia tunggu aja, diem saja. Sehingga kan butuh waktu lelangnya menjadi lama. Nah, waktu lelangnya menjadi lama kan otomatis ikan ini kan udah rusak. Nah, ikannya kan menjadi harganya turun. Karena rusak harganya dianggap turun, sehingga ini merugikan nelayan. Saya juga tidak harus ETPI nanti di waktu-waktu musim tertentu karena dalam 1 tahun nelayan kan tidak melaut 12 bulan. Ada musim paceklik, ada musim panen lah. Nanti pas musim panen mungkin ETPI dilakukan lagi. Oke, jadi memang ini inovasi yang fleksibel ya. Ini adalah upaya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan juga dan peningkatan hasil harga jual dan juga tentu saja upaya untuk ya peningkatan hasil produksi perikanan sendiri gitu ya. Nah, ini salah satu upaya yang dilakukan dari Dinas Kelautan dan juga Perikanan. Nah, saya mau balik lagi ke soal yang budidaya. Kalau tadi di soal tangkap ikan, inovasi-inovasi yang dilakukan seperti itu. Nah, di budidaya sendiri sekarang lagi fokus pada revitalisasi tambak. Ini boleh dijelaskan revitalisasi tambak ini sudah sejauh mana, Pak Rovin? Jadi untuk pentahapan program revitalisasi tambak ini sampai dengan saat ini adalah masih dalam tahapan verifikasi usulan lokasi dari masing-masing kabupaten kota. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan sosialisasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada calon lokasi. Jadi artinya calon lokasi pemiliknya yang kita usulkan, kita kumpulkan, kita berikan arahan sosialisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan program revitalisasi itu seperti apa, konsepnya seperti apa, nanti revitalisasi seperti apa, sehingga nanti dari pihak pembudidaya itu bisa memahami, tidak bingung kan, ini maksudnya gimana kan gitu. Memang sampai dengan saat ini untuk juknis itu belum fix ya. Jadi masih artinya masih penjaringan, penjaringan aspirasi dari lapangan itu seperti apa. Karena dari masing-masing kabupaten dari Banten sampai dengan Jawa Timur itu mungkin beda-beda, kondisinya beda-beda, harapan dari pembudidaya juga beda-beda, sehingga perlu sosialisasi, kemudian
hari Jumat yang lalu kita bersama tim dari KKP melakukan verifikasi lapangan. Jadi kita waktu itu baru melakukan verifikasi betul, lapangan ya. kita dari Kendal itu yang didatang oleh Pak Direktur Rumput Laut, Pak Nono ya Pak ya, Pak Kadis ya. Pak Nono itu menyempatkan Mbak Septi ya, menyempatkan ke Kendal melihat calon lokasi yang diusulkan Kendal itu seperti apa. Mari kita tunjukkan pada lokasi tambak tambak udang yang sudah idle atau mangkrak tadi kurang lebih 1 tahun. Dan di lapangan itu kalau sudah tidak operasi itu alat semua sudah diangkat. Bahkan peralatan itu sudah dari pihak ownernya itu sudah mau, ibaratnya ada misalkan ada yang beli itu dilepas ya, dilelang gitu. Artinya karena mereka sudah tidak akan sudah benar-benar memang nggak aktif lagi karena gitu ya. Kondisi mungkin budidaya udang ya di Jawa Tengah ini mungkin sudah lesu, jenuh sehingga kan daya dukung lahan sudah menurun ya. Makanya kemarin waktu kita tunjukkan ke sana ya Pak Direktur ya betul-betul mengetahui kondisinya seperti ini di Kendal. Kemudian kita kemarin juga tunjukkan ke lokasi tambak rakyat yang mana tambak itu memang produktivitasnya masih rendah. Dan ini nanti perlu untuk ditingkatkan ya. Jadi untuk produktivitas yang mungkin rata-rata per hektarnya itu 0,6 ton per hektar, ini kategorinya kan masih rendah produktivitasnya, sehingga nanti dengan konsep yang direncanakan dari KKP, produktivitas tambak itu nanti bisa ditingkatkan menjadi 80 ton per hektar. Jauh ya. Dengan budidaya nila salin tadi ya. Seperti yang di Karawang. Iya, seperti yang di Karawang. Ini jadi budidayanya Betul. adalah ikan nila. Ikan nila salin. Nila salin. Jenisnya nila salin itu ya. Jenisnya nila salin ya. Terus kita juga dalam rangka mempersiapkan program ini dari pemerintah Kabupaten Kendal, kita juga sudah melakukan pelatihan. Pelatihan bagi pembudidaya. Untuk budidaya nila salinnya ini kita latih, kemudian kita ajak berkunjung ke Karawang ya. Karawang ada jadi udah studi banding lah ya betul, gitu ya, ya untuk biar di Karawang. lebih mantap. Studi tiru ya. Studi tiru Di Karawang ya. Jadi biar nanti pembudidaya itu berarti nanti seperti ini yang diharapkan dari kementerian. Jadi sudah kita tunjukkan supaya nanti dia lebih termotivasi gitu. Sudah Mbak ada Septi, imajinasinya ya. tuh Betul, udah nyata gitu ya, kelihatan seperti itu. Iya. Nah, rencananya di Kendal sendiri revitalisasi tambak ini akan mencakup berapa hektar sih? Jadi mungkin ada target dari kementerian juga. Di awal itu kita ditarget 400 hektar. 400 hektar. Kemudian saya minta Pak Mutropin dan teman-teman untuk mendata, dan ternyata ada di data itu di sana tambak, tetapi kita cross check dengan pertanian, dengan dinas pertanian, ternyata itu masuk dalam lahan hijau, sehingga banyak juga yang kita corek. Nggak bisa ya kalau yang bisa 400, itu lahan dan hijau ternyata nggak bisa. Terakhir itu 120-an hektar, 120 hektar, dan kita nanti akan bertahap akan kita naikkan. Jadi mungkin saya akan kembali kenapa ini nila salin, gitu. Nila salin sebenarnya adalah nila biasa. Kemudian beradaptasi dan hidup di payo, air garam. Salin itu adalah salinitas. Jadi salinitas di bawah 20 ppm. Kemudian kenapa nila? Salah satunya bahwa pasar ekspor untuk nila ini sangat terbuka. Sangat terbuka. Ya? Jadi luar negeri itu membutuhkan sampai berapapun kalau dari Indonesia ini mengekspor, ini bisa menampung. Tapi dengan catatan tertentu, salah satunya kan untuk ukuran, ukuran kalau mungkin Mbak Septi beli ikan ataupun makan di warung Padang itu kan ada kepala nila itu ya, kepala kakap, padahal nila gitu ya. Yang seperti itu kan di fillet. Nah, filletnya biasanya yang diekspor. Kemudian nanti yang tulang-tulangnya ini sama kepalanya ditinggal untuk kita-kita. Nah, sehingga nila ini dari segi harga juga saat ini boleh dikatakan lebih baik daripada bandeng, tapi kadang-kadang bandeng lebih baik. Nah, sehingga memilih untuk revitalisasi dari kementerian ini adalah nila dengan tujuan bahwasanya nanti pasar utama adalah ekspor. Kalau jadi tujuannya pasarnya ekspor. tetap lokal,
saya kira nanti dari segi harga juga tidak akan bersaing ya. bersaing, Oke, gitu. baik. Dan ini nanti gimana kira-kira potensi kalau di Kendal ini kemudian direvitalisasi, kira-kira nanti akan targetnya akan seberapa naiknya dan seperti apalah kira-kira nanti dampaknya untuk masyarakat sendiri. Kita akan lanjutkan nanti, pemirsa, kita harus break terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam Dialog Khusus. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi seputar tentang revitalisasi tambak yang sekarang ini sudah mulai berjalan gitu ya, dan kemudian jenis komoditas ikan yang dipilih adalah ikan nila salin karena memang secara potensi harga dan lain sebagainya itu cukup tinggi gitu ya. Tapi kemudian bagaimana dengan para pembudidaya ini sendiri nanti gitu untuk potensi mereka dengan adanya revitalisasi tambak ini, Pak Udi? Jadi revitalisasi tambak ini tentunya kan tidak bisa secara proses itu instan, tidak bisa 1 tahun 2 tahun, sehingga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini berharap juga nanti akan ada keberlanjutannya. Jadi paling tidak nanti selama 5 atau 10 tahun ini hasilnya baru boleh dikatakan betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan daripada petambak. Pasar tadi saya juga menyampaikan bahwasanya dari kementerian ini sudah menargetkan bahwa ke depan untuk revitalisasi tambak nila salin ini pasarnya ekspor, karena targetnya memang untuk ekspor aja ekspor ya? ke luar negeri. Kebutuhan dari luar negeri terkait dengan nila ini sangat banyak. Kemudian juga yang berikutnya bahwasanya selama ini kan kasihan juga ya, tambak-tambak edel, tambak-tambak mangkrak, dia punya tambak tetapi tidak bisa menikmati hasil. Salah satunya karena tidak ada modal, sehingga pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin membuat 2 opsi. Yang pertama adalah tambaknya disewa, atau yang kedua tambaknya dibeli. Kalau tambaknya dibeli, otomatis masyarakat sudah tidak punya kesempatan untuk menjadi pembudidaya. Tapi kalau disewa, lepas ya, Pak, lepas ya. Kalau nanti disewa, tentunya ini diharapkan nanti kalau pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah selesai kontrak sewanya, bisa dilanjutkan oleh pembudidaya. Jadi ini salah satu bentuk pemberdayaan daripada masyarakat pembudidaya di Kabupaten Kendal dan di Pantura lebih luasnya. Jadi rencana kementerian ini akan dari Banten sampai Banyuwangi nanti akan direhabilitasi. Jadi memang ini program pemerintah juga untuk ekspor biar lebih meningkatkan ekspor ikan nila ini ya, karena memang pasarnya yang besar gitu. Salah satunya juga nanti penataan tambak. Tadi Pak Mutropin juga menyampaikan bahwa selama ini ada inlet, ada outlet tandon. Ini kalau dikelola secara tradisional kan tidak ada, tetapi nanti kalau dikelola oleh kementerian nanti akan ditata lagi. Tambak itu harus seperti apa, karena kalau sembarangan buat tambak nanti itu tadi ya, limbah tidak bisa keluar, tidak ramah lingkungan, gitu. Jadi ini juga salah satu upaya memang untuk menjaga keberlanjutan itu tadi ya. Jadi tidak hanya soal produktivitas, produksi ikan nilanya, tapi juga keberlanjutan lingkungan, ekosistem gitu ya. Lingkungan. Betul. Dan ini kan sudah disosialisasikan ke para pembudidaya ikan ini ya. Nah, ini bagaimana sambutannya Pak Rofin, kalau dari tadi ada 100 sekian hektar 120 hektar 120 hektar itu kan yang punya juga pasti banyak macam-macam. Gimana ini sejauh ini, Pak? Jadi untuk tanggapan dari pembudidaya tentunya macam-macam ya, Mbak Septi ya. Jadi memang ada yang merasa ketakutan. Artinya nanti kalau tambak saya disewa, kemudian nanti setelah sewa selesai, kan itu sudah direstrukturisasi, artinya sudah dirubah petakannya gitu kan. Nah,
apakah nanti dikembalikan gitu ya. Jadi ada yang masih apa namanya ragu gitu, tapi ya kebanyakan memang mendukung program ini karena apa, dengan revitalisasi tambak ini nanti kan bentuk kegiatannya adalah modeling budidaya, modeling budidaya yang ramah lingkungan. Artinya di situ nanti akan apa namanya terbentuk satu model budidaya seperti yang kita tunjukkan di Karawang. Jadi nanti akan dibuatkan yang namanya saluran pasok atau inlet untuk air yang digunakan untuk budidaya. Kemudian air ini ditampung dalam tandon gitu kan. Kemudian nanti lahan itu akan direstrukturisasi, rekonstruksi ya, direkonstruksi oleh kementerian. Jadi nanti dibuatkan petakan-petakan yang ukurannya jadi akan dibentuk ulang direkonstruksi gitu ya. ulang dengan luasan ya mungkin ada yang ukuran 2000 meter, ada yang 4000 meter persegi ya. Kalau di Karawang itu kan ada dua ukuran ya, ada yang 2000 meter persegi, ada yang 4000 meter persegi. Kemudian nanti ada yang namanya IPAL. IPAL itu untuk memproses air limbah, limbah budidaya, kegiatan budidaya sebelum dikeluarkan dilepas di perairan umum. Jadi diproses dulu di IPAL, kemudian nanti ketika itu sudah betul-betul aman atau steril baru dilepas di perairan umum sehingga nanti ini tidak mengganggu ya, mengganggu lingkungan, artinya ramah lingkungan bisa berkelanjutan. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan nila tadi ya, ya Mbak Sepi ya, kenapa nila salin gitu kan? Karena nila itu adalah jenis ikan yang mempunyai sifat dia tahan terhadap air garam atau air salinitas, atau dengan istilah eurihalin gitu ya. Dia tahan terhadap salinitas sampai 20 ppt ya. Apa itu 20? 20 itu ukuran untuk kadar garam air ya, air laut asin gitu, tingkat keasinan. Kalau kita tingkat keasinannya segitu itu udah paling inilah. Iya, gitu. 4,000 itu kan ppt itu kan ya. Jadi 20 sehingga apa namanya ketika nilai itu dibudidayakan di tambak mereka bisa bertumbuh. Kemudian dia pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit ya. Dia lebih tahan terhadap penyakit. Jadi keunggulan-keunggulan ini yang akhirnya dari KKP itu memprioritaskan menentukan bahwa nanti komoditas yang akan dikembangkan adalah nila salin gitu. Jadi samping tadi dijelaskan Pak Kadis bahwa pangsa pasarnya memang ini diekspor itu digemari, tinggi sekali di Amerika, di Uni Eropa, kemudian di Cina itu permintaannya enggak. Iya. Kita cukup kepala menanya aja. Tapi itu dagingnya diambil dibawa ke luar negeri. Iya. Kita dapat kepala aja udah enak ya, Mas. Sudah nikmat gitu ya. Oke, baik. Nah, ini karena kita udah di segmen yang terakhir ini ya, mungkin dari masing-masing narasumber ini mungkin dari Pak Safrudin juga gitu ya, terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan Pak, mungkin di target di tahun depan ini kan sekarang ini udah melampaui targetnya, udah overnya udah targetnya udah over banget gitu kan. Nah, ini kira-kira apa sih yang nanti mungkin dari TPI sendiri di tahun depan ini akan seperti apa gitu untuk mendukung lah kebijakan-kebijakan pemerintah. Harapan kami kepada pemerintah melalui Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, kami akan memberikan ataupun meningkatkan fasilitas ataupun sarana prasarana di TPI masing-masing. Tentunya nanti tahun depan juga akan tambah 1 TPI di sana. Mungkin pada saat ini kami mengoptimalkan seadanya. Nantinya harapan kami di situ tercukupi kayak pengadaan basket, terus nanti ada docking, ada penjemuran dan lain-lain. Itu harapan kami tahun depan akan lebih meningkat, lebih pesat lagi, karena beliau pada saat ini sudah memberikan sumbangsih PAD yang menurut kami cukup signifikan. Harapan kami di tahun mendatang target lebih teratasi. PAD-nya itu loh. Tapi harapan kami nelayan itu kan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha terutama bakul ikan
harapan kami lebih sejahtera lagi itu Bu. Oke. Dan itu tambah 1 TPI, TPI, lagi karena nggih. memang 5 TPI ini tidak mencukupi gitu untuk menampung dari sekian banyak itu seperti itu ya. Iya, nggih. Oke, jadi tahun depan akan ada 1 tambah TPI dan lagi. tentu saja mau tambah TPI mau apa ini peningkatan kesejahteraan sama-sama, nelayan nggih, itu juga nggih. Iya. bisa dibarengi seperti Iya. itu. Nah, dari Pak Rovin sendiri nih Pak Rovin terkait dengan tadi mungkin yang memang jadi agenda utama di tahun depan ini dan sekarang udah bilang adalah revitalisasi tambak. Mungkin apa yang bisa disampaikan terkait ini? Ya, kami berharap kepada para pembudidaya yang lahannya masih apa namanya kita usulkan ya dalam program revitalisasi ini nanti panjenengan jangan ragu-ragu karena ini upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan ya. Jadi lahan-lahan panjenengan yang semula itu produktivitasnya rendah nanti dengan sentuhan teknologi ini model budidaya nila salin yang ramah lingkungan ini akan bisa meningkatkan produktivitas tambak dan secara otomatis dengan meningkatnya produktivitas ini akan meningkatkan kesejahteraan ya bagi pembudidaya yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi selain itu juga kita ikut mendukung ya berkontribusi terhadap program pemerintah dalam menyediakan sumber protein ya dari gizi hewani. Dalam hal ini adalah ikan nila salin gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar ya. Ini kan masih apa ya, penyediaan lahan dulu ya. Sejauh ini masih penyediaan lahan, masih proses seperti itu gitu ya. Oke, dan itu semua skema kemudian secara sarana prasarana itu semua difasilitasi oleh kementerian ya. Jadi dari Pemkap ini hanya memfasilitasi untuk penyediaan lahan dan mengkoordinir inilah ya para pelaku gitu ya. Oke. Jadi kita membantu pemerintah pusat dalam penyediaan lahan, kemudian nanti proses untuk clean dan clear terhadap lahan yang kita usulkan, dan kita juga membantu bagaimana memberikan penjelasan ya kepada pembudidaya supaya apa namanya program ini nanti ya bisa betul-betul memberikan dampak terhadap manfaat kepada pembudidaya, bisa diterima kepada pembudidaya ikan gitu. Baik, nah terakhir nih Pak Udi sebagai juga closing statement dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan gitu untuk bisa memberikan closing statement. Monggo silahkan. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal ini indeks kinerja utama ini ada 3 ya. Yang pertama peningkatan produksi perikanan budidaya yang insya Allah nanti di 2025 dengan adanya revitalisasi tambak ini tentunya produksi perikanan budidaya juga akan meningkat dan saya juga berharap nanti peningkatan produksi ini juga diikuti dengan membangun sistem pemasaran, kemudian harga jangan sampai turun. Sehingga tentunya kita berharap bahwa nanti kesejahteraan dari pembudidaya akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan produksi perikanan tangkap dengan hampir 10.000 nelayan yang dari Kendal. Kemudian juga kita juga ada TPI, ini tentunya produksi perikanan tangkap ini akan meningkat. Kalau produksi meningkat saja tentunya ini dinas juga dianggap belum berhasil. Karena tujuan adanya Dinas Kelautan dan Perikanan salah satunya juga meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sampai saat ini kita juga masih punya PR, nelayan yang jumlahnya 10.000 ini belum diasuransi semuanya. Jadi baru beberapa. Terus kemudian yang ketiga adalah angka konsumsi ikan. Jadi angka konsumsi ikan di Kabupaten Kendal ini masih lebih rendah dari angka konsumsi ikan di provinsi. Di Kabupaten Kendal ini angka konsumsi ikannya 37 kg per kapita per tahun. Ini dianggap masih rendah. Sedangkan provinsi sudah 48 kg per kapita per tahun. Nasional ini sudah 65 kg per kapita per tahun. Sehingga sebagai produsen produk-produk perikanan, tentunya masyarakat Kendal juga bisa menikmati dengan meningkatkan
dan gemar makan ikan. Oke, gemar makan Makan ikan. Jadi Ya. memang ikannya jangan dibawa keluar terus ya Pak ya, harus dikonsumsi juga oleh Iya, masyarakat jangan Kabupaten sampai yang Kendal. ditinggal itu Iya, durinya sama kepalanya. Oke, jadi Makanya kepalanya. kepala Iya. dagingnya nggak kebagian Iya, masalahnya iya. Pak. Oke, baik. Jadi pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, kemudian juga dengan Kabid Perikanan Budidaya DKP Kabupaten Kendal dan juga Kepala UPTD TPI Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi program itu bisa berhasil gitu ya. Amin, Target amin, juga iya. naik tadi, mulai dari tidak hanya produksi ikan yang meningkat, tapi tentu saja peningkatan kesejahteraan nelayan, dan juga produksi ikan Komoditi, meningkat, konsumsi ikannya juga meningkat di meningkat, Kabupaten ya. Kendal ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-bapak Ya. semuanya sudah memberikan informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa di Amin, rumah. amin, ya. Dan akhirnya saya Septulandari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.